Sejak awal saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya. 29 Juli 2016. Ini di mana Ira, kapan baliknya? Di mana kamu, kapan pulangnya? Dijawab oleh Peggy ya. Kita lagi di Bandung ya, 29 Juli 2016 ya. Kita lagi di Bandung. Pokok Rabu kita balik, nanti Rabu saya pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Miss Joa Visa. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina, yang mana ini ada chatting-chattingan Dede dan Peggy Setiawan yang ditangkap di Bandung, yang saat ini sedang ditahan itu. Ini ada bukti yang menguatkan bahwa Dede pada saat tahun 2016 Agustus itu, pada saat kejadian itu ada di Bandung lagi bekerja, dan ini bukti chattingannya diungkap oleh salah satu pengacara Peggy Setiawan ya teman-teman. Jadi ini kemungkinan besar Peggy bisa bebas dengan adanya bukti-bukti yang kuat ini ya. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruannya, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Infonya Kapolri akan mengumumkan tersangka baru. Ada tanggapan soal itu? Iya, sejak awal kan saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya. Ungkap kebenaran apa adanya. Sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting. Citra Polri apapun tetap harus kita jaga. Ya. Terima kasih, Bang. Ini kan nih, di mana Ira, kapan baliknya? Di mana kamu, kapan pulangnya? Lalu dijawab oleh Peggy, ini Juli ya 2019 ya. Ini Juli 2019. 2016 Pak. Ya, sorry. Juli 2016 ya, 29 Juli 2016. Ini di mana Ira, kapan baliknya? Di mana kamu, kapan pulangnya? Dijawab oleh Peggy ya. Kita lagi di Bandung ya, 29 Juli 2016 ya. Kita lagi di Bandung. Pokok Rabu kita balik, nanti Rabu saya pulang. Nah, lalu dijawab lagi, Ira baliknya kapan, Pok? Nah, mungkin bahasa gaul, Pok. Iya, bahasa Ya. teman. Nah, dia jawab Polo, dia dipanggil Polo. Polo, motor kita dirampas ning polisi ya. 1 September 2016. Motor kita dirampas ning polisi, motor saya dirampas oleh polisi. Disangka geng motor. Kita eget jadi buronan. Mohon maaf ya, kirik itu bahasa guyonan lah ya. Anjing gitu ya. Nah, mohon maaf. Nah, jadi artinya ini dia menjadi buronan itu ya emosi gara-gara tidak tahu apa-apa. Kemudian dilanjut sama dia ya. Nah, kemudian Ira balik kapan? Soblok kalau dia kan. Kamu balik kapan? Nah, ada nih Peggy menjawab masih 1 September ya. Rencananya sih minggu depan. Tapi kita belum bisa balik Polo, soalnya hari kita balik engkau pasti manjing sel, kata dia kan. Karena anggapnya itu geng motor itu ditahan nanti kan. Nah, kemudian kenanya ngendi, maksudnya tuh dirampasnya di mana motornya kan, kata dia kan. Dia jawab, polisi marani ning umai kita, polisinya datang ke rumah saya, padahal kita lagi kerja di Bandung, padahal saya lagi kerja di Bandung. Beli weruh masalah apa-apa, tidak tahu masalah apa-apa. Duh, kata Peggy kan. Tapi batur kita malah nyebut namanya kita. Tapi teman saya ya malah menyebut nama saya itu. Jadi memang sedang di Bandung dan malah disebut tuh denger kan. Karena habis digerebek itu dapat kabar kan gitu. Nah, terus kata dia, ya wis Irae aja wedi on balik, tinggal balik baik. Kandaran beli salah, kejadian malam minggu paling, kata dia ya. Ya sudah, jangan takut, balik saja kan. Toh kan tidak salah, kejadian malam minggu paling. Dijawab lagi oleh Peggy masih 1 September. Kalau kita balik manjing sel pasti nebus. Nah, jadi kenapa dia katakan pasti nebus? Karena pasti ini motor yang diambil sama dia, geng motor, tidak ada pikiran pembunuhan kan gitu. Nah, pasti nebus kan. Kita beli duit, saya tidak punya uang. Nah, sumpah kita pusing Polo. Nah,
Terus si Peggy nanya ke dia, ke Dede, emang lagi malming, anak kejadian apa? Nanya nih Peggy-nya, bocah belakang SMP 11, bocah-bocah masih ning sel. Nanya ke Peggy, saya terjemahkan ya, nanya ke Dede, saya terjemahkan ya. Emang lagi malam minggu ada kejadian apa? Anak-anak belakang SMP 11, sekarang anak-anaknya masih di sel kan. Jadi dia malah menanyakan ada apa kejadian malam minggu itu. Peggy itu nanyakan ke Dede malah kan. Nah dijawab nih oleh Dede, kejadian bocah dibacok sampai mati karo wadone mati, kejadian anak dibacok sampai meninggal sama perempuannya meninggal. Nah itu mungkin Kipina kan. Nah itu. Oke. Nah terus dijawab lagi nih sama 3 September sama Peggy Setiawan, bu kurang weru dek. Nah dia ya nggak tahu kan, saya nggak tahu dek gitu. Itulah nah ya. Nah jadi ya ini sudah sangat jelas bukti yang sangat kuat ya bahwa komunikasi antara Dede dengan Peggy Setiawan ya menjelang kejadian dari Juli sampai September memang Peggy Setiawan berada di Bandung dan tidak tahu apa-apa. Jadi dia tidak pulang itu khawatir karena sudah dikabari ya geng motor, jadi dikiranya ya dia geng motor, kemudian motornya disita kan. Nah khawatir, tapi pikiran dia kan tetap nebus kan itu, makanya dia bilang saya nggak punya uang buat nebusnya. Nggak ada tuh pikiran pelaku pembunuhan apa, nggak ada waktu itu ya. Oke itu ya. Berarti ini optimis nggak buat nanti pas pra-peradilan? Optimis kalau hakimnya nggak masuk angin udah. Iya. Udah jelas kok. Sekarang alat buktinya apa? Kalau dari bukti-bukti yang saksi-saksi, kemudian chat-chat digital ya sudah jelas. Lalu alat bukti dari penyidik apa? Menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ya, cuma mohon maaf ya, saya ini memang tidak ikut dilibatkan dalam sidang pra-peradilan. Jadi nanti saya nggak ada di sana ya. Jadi saya bagian di sini ya sampai di Jakarta gitu loh. Nah jadi yang pra-peradilan ada rekan saya sendiri. Artinya sama saja ya, semuanya juga optimis gitu. Jadi artinya kenapa nih, saya kan optimis banget kan. Nah memang ada bagiannya, jadi bagian Prapit rekan kami ada 22 orang ya. Untuk saya memang tidak masuk karena ditugasi oleh ketua koordinator advokat, koordinator penasihat hukum Peggy Setiawan. Saya tidak dimasukkan di Prapit, jadi saya di bagian di luar Prapit. Nanti kecuali ya sampai sidang pokok perkara, kalau Prapitnya misalnya ya tidak dikabulkan sampai pokok perkara, saya pasti ikut sidang. Halo guys, nah salah satu kuncinya adalah orang ini yang saya maksud, yang menangkap yang namanya Peggy Setiawan palsu itu. Sebenarnya orang ini tahu ya pembayar anak-anak geng itu, geng motor itu. Inilah kunci salah satunya orang itu ya. Kasus Pinan ini ya melibatkan yang namanya jenderal-jenderal karena melindungi seorang bandar bubuk ya, bandar bubuk satu kapal yang ditangani oleh bapaknya Eki yaitu Rudiana. Kala itu orang ini tahu persis kok, orang ini selalu sangat dekat sama geng motor itu ya. Orang inilah yang sangat dekat dengan geng motor tersebut. Jadi jangan terkecoh kalian dengan orang kesurupan lah apalah ya. Ini tahu yang mantek yang namanya Eki itu dia tahu samarannya namanya Aldo ya. Jadi harus perkaranya Peggy Setiawan ini, Peggy Setiawan sampai detik ini saya berani mengatakan bukanlah pelaku kasus pembunuhan itu. Dia hanyalah korban penzoliman menurut saya. Dari mana saya sampai berani mengatakan itu? Peggy ini ditahan oleh pihak kepolisian hanya 2 alat bukti. 1 dikatakan berdasarkan ijazah KTP. Apa hubungannya kasus pembunuhan ini sama ijazah sama KTP? Kecuali kalau pemalsuan ijazah ataupun ijazah ini dipakai untuk membunuh. Itu kan yang masuk di akal. Yang kedua, saksi. Saksi ini saksi yang tidak dapat dipercaya. Ataupun kita anggap saksi tetap nilainya 1 saksi. Tidak bisa. Jadi itu ya teman-teman penuturan salah satu pengacara dari Peggy Setiawan yang sedang ditahan di Mapolda Jawa Barat ini membeberkan chatting-chattingan pada saat tahun 2016 lalu di bulan Agustus sampai November ya. Jadi chatting-chattingan itu
si Peggy Setiawan bersama Dede ya, yang jadi Dede ini mengeluarkan bahwa chattingannya pada saat itu masih tersimpan dan sekarang ini dibeberkan oleh salah satu pengacaranya Peggy Setiawan ya. Dan ada juga salah satu pengacara Peggy Setiawan yang Purnawirawan Marwan ya, kemarin itu menyatakan bahwa dia mempunyai keyakinan bahwa bahwa Peggy Setiawan itu bukan pelaku ya. Jadi pengacara, pokoknya semua pengacara dan para netizen itu meragukan bahwa Peggy yang ini bukan pelakunya ya teman-teman. Dan bahkan Kapolri sudah memerintahkan ke jajarannya itu untuk menindaklanjuti kasus ini, dan Presiden juga pernah memberi perintah kepada Kapolri untuk menangani kasus ini dengan benar, dengan transparan, tanpa ada yang ditutup-tutupi kalau ada, kata Bapak Presiden Joko Widodo ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.